Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Kepada para siswa-siswi kelas 12 yang saya sayangi, yang saya cintai, juga saya banggakan, kali ini adalah kita bersama bertemu dan pertemuan pada tahap semester genap. Untuk yang pertama kali kita bertemu. Oleh karenanya, mari sebelum kita masuk ke mengkaji pelajaran yang akan kita kaji, kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Zat Kang Rahman Rahim memberi kesehatan bagi kita semuanya, Allahumma amin. Memberi manfaat dan barokah ilmu yang kita kaji, amin Allahumma amin. Yang berikutnya, semoga apa yang menjadi cita-cita kalian Allah Subhanahu wa taala nyembadani atau ngijabahi, amin Allahumma amin. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Langsung saja kita ke halaman 157. Tolong semuanya mempersiapkan buku yang mau kita kaji. Karena ya sumbernya ilmu dari sisi dzahiriyah itu dari kaji, dari kitab atau dari ngaji. Sudah? Halaman 157, yaitu bab 5 ya, Khittah Nahdiyah 157. Lah, Khittah Nahdiyah ini sudah pernah kita kaji di saat kalian di kelas 9 sanawiyah. Untuk yang dulunya itu di sanawiyah sini atau mungkin sanawiyah lainnya, maksud sanawiyah lainnya sini, itu juga telah mengkaji pengertian atau uraian Khittah Nahdiyah. Kali ini untuk tingkatan aliyah, lihat semuanya halaman 157. Judulnya yaitu Khittah Nahdiyah semester kedua. Ya. Mari kita langsung saja karena waktu yang kita pakai tidak sebagaimana biasa, artinya 4 mata, 45 menit. Itu saat proses belajar kalau 4 mata. Sekarang waktunya tidak sampai sekian. Oleh karenanya kita langsung singkat saja, to the point. Kalau kemarin sebelum semester atau sebelum semester akhir, artinya itu ulangan, itu telah kita kaji bab 4, yaitu penentuan tanggal Qamariyah, yaitu menetapkan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Hijriah, Dzulhijjah. Itu kaitannya dengan penentuan karena menyangkut soal ibadah. Itu dulu sudah kita kaji. Ringkasnya, penentuan awal Ramadan ada 2. Ada model, ada ya istilah ekonomi pada buku kalian. Ada model ru'yah, ada model hisab. Kesimpulannya Pak, kalau ru'yah itu melihat bulan sabit atau terbitnya terbitnya itu rembulan. Itu untuk penentuan yang pertama lewat ru'yah namanya. Dan yang kedua lewat hisab, yaitu pakai hitungan atau matematika. Tadi tanggal sekian, jam sekian dan itu. Kesimpulannya, ada kalanya pakai cara ru'yat dan ada pula pakai cara hisab. Kesimpulannya Pak, ru'yat itu lihat bulan tanggal 1, kalau hisab itu melihat hitung-hitungan. Untuk jelasnya silakan kalian mengkaji pada buku pegangan. Kalau kurang paham silakan bertanya kepada yang ahli, siapapun mereka, sepenting ahli dalam hal masalah itu. Fas'alu ahlal dzikri, ana syarat in kuntum la ta'lamun. Mari kita lihat langsung A, pengertian dan substansi Khittah Nahdiyah.
Pengertian khitoh itu ada dua. Ada bahasa dan ada istilah. Dulu kan sudah. Kalau bahasa khitoh itu bahasa Arab. Artinya khitoh itu garis, itu arti bahasa, etimologi. Kalau istilah yaitu garis-garis besar tentang pendirian NU, tentang kepribadian NU, ya itu dari buku itu yang apa itu yang istilah tentang perjuangan, tentang apa itu hubungan hablum minannas dan hablum minallah, itu semuanya none ketentuan pengertian istilah. Jadi nanti singkat pengertian istilah kita yaitu prinsip atau garis yang menyangkut tentang perjuangan, tentang hubungan sesama manusia hablum minannas, dan tentang hubungan kepada Allah hablum minallah. Itu semuanya termasuk kategori garis-garis yang istilah menurut arti istilah. Sudah. Sekarang pengertian kita secara mudah ya perkara iki kan istilah sejarah ngene. Kita iku cara Jawane balik ring asal. Jadi asal apa asale NU didekno? NU didekno iku tujuannya cuma loro. Siji, mengantisipasi mengembangnya paham Wahabiyah. Yang dua, mencegah atau menolak atau mengusir penjajah. Mengapa kono kaitannya penjajah? Karena NU lahir tahun 1926, sedangkan merdeka 1945, jadi terpaut 19 tahun. Jadi NU lahir 19 tahun kemudian baru merdeka. Itulah dari sekian tujuan motivasi ini NU ngedekno iku Basim Asari sak koncone iku sing final iku sing pokok loro. Siji, mencegah merebaknya paham Wahabiyah. Dua, mencegah atau mengusir penjajah. Ada orang kaitannya karo liyane iku asline ngono lho sejarah. Paham dong? Oke. Lah ternyata berkembang terus, kemudian pada tahun 1970 iraku siji ana pemilu, dan kemudian mulai 1905 ana pemilu, dan seterusnya sing akhire tahun 1959 itu muncul dan terjadilah istilah apa ya, kenyelenehan, keanehan, orang pas sasaran seorang muafakah. Maksudnya piye? Yaiku wong-wong pejabat-pejabat NU sing do dadi DPR, sing do dadi pejabat iku lali karo keorganisasiane, dan juga malah kena pengaruh zaman politik praktis yaitu zamannya Pak Harto. Itu kedarung NU ku jar-jaran gitu loh. Jadi montang-manting muslimat apa neh fatayat apa neh NU apa neh madrasah apa neh langgar kaya ora terpedulikan, padahal mereka para tokoh itu juga dulu yang memilih orang-orang NU. Iku mengapa begitu Pak? Ya mau karena terpengaruh karo politik menenan. Paham dong? Tak belani. Lah setelah begitu, setelah kena pengaruh politik karo apa mu jenenge lali karo tujuane NU didekno, terus ana sing jenenge khitoh. Khitoh iku balik ring zaman semaune didekno Basim Asari. Paham dong? Tak belani. Khitoh yaiku tujuannya kembali semula seperti saat didirikannya NU. Maksudnya tidak berpolitik menenan, hanya mengutamakan tentang bagaimana ajaran agama itu berjalan atau berkembang, bagaimana supaya orang-orang itu bersatu dan seterusnya. Jadi orang kaitan karo politik. Paham dong? Oke. Untuk jelasnya kalian baca sendiri ya, karena ini waktunya yang pendek. Mari kita lihat
B. Butir-butir. Tak baleni ya. Pengertian apa menang? Pengertian kita yaitu bahasa garis. Ngoten nggih. Lah pengertian istilah yaitu apa menur? Apa garis sing ana hubungane karo tentang perjuangan, tentang apa kepribadian kepada sesama apa masyarakat dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk berikutnya sudah dijajah ya tentang mengapa terjadi kita, nanti kami atau kita kaji pada bagian berikutnya. B. Butir-butir hitah nadiyah. Maksudnya apa? Setelah dinyatakan hitah sendiri itu punya butir-butir atau prinsip. Di buku ada 4 prinsip ya. Dasar paham keagamaan, dasar keberagamaan NU. Dasar paham keberagaman NU ini lihat pada buku ada 3, di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang tasawuf. Nah, bidang akidah itu menyangkut kepercayaan atau keyakinan, bidang syariat atau fikih tentang tata cara atau hukum Islam, dan bidang tasawuf tentang budi pekerti. Tuh, di tabel ini dasar-dasar paham keberagamaan NU. Di sini diterangkan ada 3, ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Oke, mari kita langsung saja ke halaman 164. Sikap kemasyarakatan NU. Maksudnya NU bermasyarakat kumpul karo brah itu bagaimana sikapnya? Di sini dijelaskan ada ada 4 ya. 1 sikap iktidal. Tasawuf, tawasud dan iktidal. Tawasud itu tengah-tengah, iktidal tegak lurus. Itu dilihat pada buku. Iku sikap NU di masyarakat. Karpe ngono. Iki dari hasil kita. 2. Sifat tasamuh, toleransi, pengertian terhadap lingkungan dan seterusnya. Kemudian sikap seimbang dan tawazun, itu keseimbangan antara seandainya ada sesuatu yang bersifat ya bagaimana ya kebijaksanaan mungkin dalam hal apa mungkin dan seterusnya, itu NU bermasyarakat pakai sifat tawazun. Dan yang terakhir iku amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya ini 4 ya, 4 sikap tawasud dan iktidal, sikap toleran atau tasamuh, dan sikap seimbangan atau tawazun, dan sikap amar ma'ruf munkar. Ini adalah sikap yang telah ditetapkan dalam kita. Paham dong? Nah, itu yang prinsip saja kalian pahami. Sekarang C, halaman 166, latar belakang. Tadi sudah saya katakan. Penyebab NU kita balik lawas renggone zaman semono pi ana luru. Wis gampang ya. Siji, karena para tokoh-tokoh NU itu kena pengaruh politik praktis zamannya Pak Harto. Halaman 166 itu ya. Kemudian yang kedua, pemimpin tadi itu lupa akan fungsinya atau didirikannya NU. Loro eling-eling ngasem besok. Apa sebabnya NU kok hitah balik ring zaman semono 1926? Karena 2 sebabnya. 1, kena pengaruh politik praktis. Loro, lali karo tujuane NU didekno. Lah, kena politik praktis sih Pak Harto zaman semono. Jawa ini, Jawa ngono, kon ngene dan praktis. Lah nek sing kaitane karo lali karo NU ne iku wong-wong NU, mbok iku kiai, mbok iku guru madrasah diniyah, mbok madrasah komplit lah iku jar-jaran. Nah, itulah 2 sebab yang menyebar kita. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke Piramur. Mau kan sekarang tentang wacana awal kita. Ini dibaca ini sejarah kaitannya mengapa begitu terjadi kita ya seperti yang saya ulas tadi, cuma ini rinci ya. Jadi mengapa kok gitu? Karena 2 faktor mau. Itu eling-eling ya. Jadi eling-eling wis ngono kuwi sip. Bener-bener yang saya banggakan. Kemudian yang berikutnya halaman halaman 172 halaman 172 D Muktamar Situbondo 1984. Bagaimana Pak hasil muktamar? Di rapat tingkat
tingkat ya apa ya muktamar ku rapat sifatnya kaya umum nang nggih. Rapat muktamar kaya munas lho, musyawarah nasional para NU tahun 84 isine iku muktamar menetapkan bahwa NU keluar dari politik. Tak belani apa isi muktamar lah Sabtu 84 situ Bondo. Satu, NU iku metu saka partai politik saat itu metu ke P3. Ngono tok ae cekak itu. Baik dong. Nah, kalau rinciannya bidang-bidang di sini 2 menerima Pancasila dan tabel ini apa isi muktamar situ Bondo 194 NU menyatakan keluar dari partai atau partai politik yaitu dari P3 halaman 122 yang terbawah itu sudah. Sekarang yang tujuan kita. Nah, ini apa tujuannya NU kok balik zaman semono kembali ke Undang-Undang 45 nisbati negara. Iki nisbati organisasi kok balik ring zaman Mbah Hasyim Asy'ari ngedekno. Itu tujuannya itu apa? Ya tujuannya lihat pada halaman 174 tujuannya iku ben supaya ngono lho. Wong-wong NU sing bener-bener memang NU ora dikaitkan karo soal politik iku iso ngrasakno oleh ber-NU. Dadi ora gampangane omongan kok ora digialat diancek-ancek wong NU sing duduk dhuwur kono kae. Bayaran wis akeh, kepenak dan seterusnya. NU ne tawa, NU dalam arti luas ya ono Banom, Ansor, Ibnu dan itu tujuanno. Nah dan Hendong halaman 74 itu dimunan tujuannya NU kita itu apa? Tujuannya yaitu kira honor dulu halaman 74 yaitu NU balik ke zaman semula tidak berpolitik. Iku kunono butir ke-8 alinea 6 tertulis bahwa untuk merespon situasi politik di bawah kepemimpinan Pak Soeharto. Sudah, baik dong. Baik kuncinya menunggu. R. Bina dinamika implementasi setelah kita. Iya Pak, setelah kita dinyatakan oke tahun 1994 di Bondo. NU terus ora berpolitik. 1. NU terus tidak berpolitik keluar dari P3. 2. NU terus ngedekno di orang NU, warga NU ngedekno apa ya partai sing sifatnya politik rupane PKB ngono lho. Baik itu dadi PKB zaman semono iki kejadiannya setelah apa lho kita setelah apa lho pasca terjadi dinamika. Baik itu nah itu lihat pada halaman 105 pemerintah Orde Baru yang otoriter digantikan dengan pemerintah yang lebih demokratis yaitu zamannya Orde Reformasi. Itu ya, baik kuncinya ngono. Kuncinya dinamika NU keluar dari partai kemudian ngedekno ning ora NU sing ngedekno warga NU ngedekno PKB. Itu berarti PKB itu ora kok sing ngedekno jamiah NU ning wong-wong NU untuk menyalurkan wong sing biasa berpolitik dari orang Boni. Itu halaman 76 Partai Kebangkitan Bangsa itu. Baik dong? Oke. Al-an istimrar nek halaman berikutnya. Oh niku perincian dibaca dhewe nggih. 170 sudah. Terakhir ya. Terakhir yaitu tentang dinamika KF yaitu NU keluar dari partai kemudian mendirikan PKB itu yang memberikan bukan partai tapi orang-orang NU. Demikianlah untuk kali ini dan saya minta supaya dikaji kalau kurang jelas supaya ditanyakan. Untuk latihan, untuk latihan kali ini semuanya dengarkan ya. Soalnya hanya 2 saja, untuk kalian karena kalian tak 12 itu karena akan menghadapi ujian. Baik dong. Soal yang pertama saya dikte ya. Dari segi bahasa kita itu bermakna titik-titik A yaitu bermakna titik B bermakna garis C bermakna penentu C
C bermakna koma dan E bermakna keputusan. Kalian pilih manakah yang betul menurut tadi kajian kita kaji. Yang kedua, dasar-dasar paham keagamaan NU ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar-dasar paham keagamaan NU adalah titik-titik A Khittah 1926, B sejarah kebudayaan Islam, C Al-Quran dan hadis, D Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan terakhir adalah fatwa MUI. Baik dok, untuk kali ini sementara demikianlah kajian kita, dan semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silakan di mutolaah istilahnya. Besok insya Allah kita masuk ke bab 6, melestarikan membaca manaqib. Baik dong, ini kita percepat karena berkaitan dengan ujian, dan ini sifatnya adalah guru. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت، وقد ضاع